Ini ya. Oke. Oke, bismillah. Sekarang saya mohon dengan sangat khusus Mojokerto akan kita dengarkan bersama-sama. Nyun sewu. Matur nuwun Canun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat temene waktu budal mang aku wis kepingin gak budal. Soale ana Canun ana Ki Ngabai aku Sunyoto. Monggo munggah jit-jiten. Grogi. Perbandingannya kaya baina sama wal sumur minyak ya. Jadi ndukur karo nang wisore bumi. Tapi ya gak apa-apa lah, soalnya sing nyaut ya kanca dhewe, Lurah Miftahul kanca. Jadi saya beranikan datang ke sini untuk menyampaikan apa yang saya tahu tentang Mojokerto. Nek apa jenenge Cak Nun mang sajane padha. Upaya nggali sejarah Mojokerto itu hampir hilang memang. Nek belajar nang sekolahan, awakmu mek dudono bahwa Mojokerto Mojopahit, grep mandek. Sak mari Mojopahit Mojokerto dadi apa? Hampir tidak ada. Teko yang perpustakaan kota, perpustakaan umum maupun perpustakaan kabupaten, dole ono. Sing ngomong Mojokerto jar Mojokerto ya gak ono. Nah, dadi awale iku posoan wingi. Jadi posoan wingi aku ya dijak karo Lurah Miftah iku keluyuran rene luru cerita. Pirang-pirang desa tak leboni, tak takoni, tak goleki, tak rungokno, tak catet. Akhirnya ono pirang-pirang cerita tentang berdirinya desa. Sing ono di Mojokerto. Dan dari tulisan itu tak unggah nang Facebook. Jadi nek ngomong sejarawan sing kok nduk mriki ya gak blas rek. Soalnya aku ya gak tahu sekolah yang jurusan ilmu sejarah. Sekolahku STM, jadi kan hubungannya blas karo sejarah. Tapi cuma seneng ngono tok. Siji karo Pak Sunyoto. Pak Sunyoto mah akademisi, dhek dosen, ya bukune ya akeh. Aku duwe beberapa bukune sinten Pak Sunyoto. Bukune Cak Nun aku ya insyaallah wis gak lengkap ya cukup akeh. Nah, teko iku mang arek-arek sing maca iku nuduh aku dadi sejarawan. Ya sampai ditulis iku mang. Saya sejarawan sing kayak gelar ya Facebook Mang Cak Nun, duduk sapa-sapa, tapi ya sembul lah sakarepmu. Aku nggih padha Cak Nun gelar ono apa gak peduli. Tapi sing jelas ngene, Mojokerto iku luar biasa rek. Kudu ngedek natine arep Mojokerto. Luar biasane apa? Ojo mung ndelok Mojopahite. Mburine ku ya ana Erlangga. Ana bapane Erlangga, Darmawangsa Teguh. Salah satu raja sing wani ekspansi metu tuk Jawa iku awale ku ya Darmawangsa Teguh iku. Nduk endi? Ya nduk Gunung Penanggungan. Nduk endi? Ya nduk Pemandian Jolotundo. Artinya apa? Artinya Darmawangsa Teguh, Erlangga, sampai Raden Wijaya bangun kekuasaan, bangun kerajaan telatah Mojokerto. Ya paling Jombang, biyen Mojokerto paling Jombang tadi situ. Iku juga yo gak ngawur, artinya yo melalui tirakat, melalui penelitian dan semacamnya. Intinya Mojokerto luar biasa. Sejak awalnya. Nah, tapi kenapa kok sawisé Mojopahit sebagai peradaban terakhir yang terbesar di masa lalu itu karena Mojokerto. Nah, bisa jadi karena itu Mojopahit dihancurkan. Iyalah kau apa walaupun hancurnya itu bukan karena persoalan Islam. Sapa sing kaya sing diceritakno wong-wong do sekolahan wingi-wingi ku. Bukan karena Islam yang hancur Mojopahit. Mojopahit itu hancur pertama karena memang dihancurkan oleh peperangan dalam diri antara orang yang beragama di luar Islam, Hindu Buddha, itu dihancurkan memang. Karena struktur kosmologi, apa kosmologi, Pak? Sosiologi atau apa ya? Nduk Jawa iku gak oleh ana sing jenenge matahari kembar gak oleh. Nek ancene satu kerajaan kalah, maka harus dihancurkan seluruhnya.
Jadi semacam itu. Makanya sakwise Pajang kalah yo hancur. Di Kutha Gedhe dilih nang Kertosuro dibanguskan sampai gak kari makam-makam tok karo masjid. Itu memang aura aja semacam itu memang suasana kosmologinya dan termasuk Mojopahit iku. Sakwise Mojopahit hancur, iku sing kuwasa nduk Jawa biyen jenenge Japan, satune Mojokerto iku. Jenenge Japan. Iku tetep anak turune Raja Mojopahit. Nah, kene apa kok kemudian gak diothek-othek karo kerajaan Demak? Karena Demak dhewe yo ngakoni nek mbah buyute itu Mojokerto, teko Mojopahit. Sehingga dibiarkanlah Mojokerto waktu itu tetap Hindu, tetap Buddha. Tidak diusik sama sekali penguasanya. Nek darliane di Islam no kabeh, Tuban, Gresik, Lamongan, Lasem, iku di Islam no kabeh, tapi Mojopahit tidak. Baru setelah terjadi pertikaian duk jero dhewe yang berkuasa bukan dari terahnya, dari nenek moyangnya, bapak buyute Raden Patah, yang berkuasa itu adalah dari Kediri yang menghancurkan peradaban Mojopahit yang namanya Gerindrawardhana yang sempat ditulis oleh Tom Pires waktu itu sebagai Raja Gunung itu Pak ya. Nah, itulah kemudian Demak menyerbu Mojopahit dan kemudian dimuslimkan. Jadi semacam itu. Jadi kalau hancurnya Mojopahit itu bukan persoalan karena orang Islam, bukan. Itu yang perlu dicamkan hari ini. Yang kedua, sakwise iku sapa sing penguasa nduk Mojopahit atau nduk Japan, sakwise Mojopahit jeneng Japan, iku anake Sultan Trenggono. Ono jenenge Tumenggung Kanduruan. Itu sempat jadi penguasa di sini. Dia anak langsung dari Sultan Trenggono, Demak. Sakwise iku ana maneh Pangeran Timur, iku ya anake Sultan Trenggono, toko Demak. Iku berlangsung sampai Mojokerto iki dikalahno karo Sultan Agung, jabane Mataram. Nah, setelah itu baru kemudian Dinasti Mataram menunjuk orang-orang dari Mataram untuk menjadi penguasa di Mojokerto. Sakwise iku, ya ono cerita maneh bahwa di Mojokerto pernah terjadi beberapa peristiwa penting sing tak catet atau sing tak rui untuk luru cerita iku mang. Pertama, Sunan Giri itu pernah mendamaikan perang konflik antarane Mataram Senopati karo bupati-bupati Bangwetan, Jawa Timur, mulai teko Madiun sampai teko Blambangan. Saat Senopati membangun kekuasaan di jeneng Kerajaan Mataram itu, dia menginginkan semuanya tunduk kepada dia sebagai Raja Jawa. Tapi penguasa atau bupati nduk Jawa Timur gak gelem tunduk. Kenapa? Sebab merasa nasabnya lebih tinggi. Aku anak turun langsung teko Mojopahit, Raja Brawijaya, Sultan Demak. Kon sopo? Mantri oleh pasar. Nah, upaya merangkul untuk mengakui agar bupati tunduk secara langsung gak iso. Yang kedua, dia menempuh jalan kepingin dilantik. Dadi penguasa tanah Jawa. Sopo sing kudu nglantik? Sing kudu nglantik waktu itu adalah pemimpinnya para wali setelah meninggalnya Sunan Ampel itu adalah Sunan Giri. Jadi dia minta agar Sunan Giri melantik dia. Agar apa? Agar semua bupati tunduk. Tapi Sunan Giri juga tidak mau. Maka bergeraklah pasukan itu ke wilayah Jawa Timur. Dan dihadang. Di mana dihadang? Di Mojokerto. Dihadang di Mojokerto. Jadi hampir saja terjadi pertikaian antara orang-orang di Jawa Tengah sama Jawa Timur di Mojokerto. Dan saat itulah kemudian Sunan Giri turun tangan, dia mengirimkan santrinya untuk membawa badean.
Jadi pertikaian itu ini mungkin kearifan ya, kearifan dari orang-orang Jawa. Cek gak tadi banjir getih, maka dua pemimpinnya yaitu keturunannya orang mantri oleh Pasar tadi, Ki Gede Pamenaan, sama keturunannya Sunan Ampel, Bupati Surabaya, Wiryakrama, iku didamekno nduk Japan kene. Loro-loro nih dikon milih. Wis saiki milih yo. Kon milih isi apa milih wadah. Jadi pemimpin dulu kon milih. Nah. Sing kon milih dhisik sapa? Senopati ngomong wis Kanda sebab merasa lebih muda ya. Silakan sampean milih dulu. Adipati Surabaya. Adipati Surabaya milih apa? Dia milih isi. Nah, Senopati wis gak duwe pilihan maneh. Dia memilih wadah. Wis mulya. Dan setelah pulang itulah kemudian Sunan Giri menerjemahkan pilihannya Senopati itu benar, berarti dia akan menjadi raja karena dia menjadi penguasa wadai. Sementara opo isi adalah rakyate. Nah, jadi perdamaian ada di Mojokerto untuk Japan. Sakwise iku tetap Mojokerto iki menjadi kekuasaan dari Mataram. Mataram pecah menjadi Jogja sama Surakarta dalam perjanjian Giyanti yang disebut perjanjian Palian Negari, pembagian negara. Pembagian negara itu ya pernah bukan cuma terjadi di Mataram torek. Beberapa kali juga terjadi. Sing pertama membagi negara itu jenenge Erlangga. Erlangga itu membagi negarane kanggo anake loro-loro ne, padha lanange iku njaluk bantuan Empu Barada. Carane apa? Nek jare cerita iku nggawa kendi miber terus kendi dicurno. Dadi kali Brantas. Dadi sing kene itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Mojopahit dia tahu mecah negara tahu. Ono jenenge Mojopahit Etan, ono Mojopahit Kulon. Mojopahit Etan nduk ndi? Mojopahit Etan niku untuk Blambangan. Tapi ibu kotanya jane bukan untuk Banyuwangi enggak, tapi untuk Lumajang. Lah siji to nduk ndi? Yo Mojokerto tetap, Mojopahit Barat. Dan terjadi perang Paregrek. Dan itulah awal mula dari kehancuran Mojopahit. Itu kedua. Baru ketika ada perjanjian Palian Negari itu, masane Mataram itu. Jadi pecah belah iku koyo wis dadi sote Gusti Allah. Terjadi pemecahan negara itu. Semoga-moga lah Indonesia gak pecah maneh. Nah, sakwise iku Jawa, Mojokerto utawa Japan iki melok dielokno karo Londo, soalnya sing gawe perjanjian iku Londo rek. Duduk wong loro iku perjanjian mecah negara enggak, tapi ku Londo sing mecah. Mojokerto mlebu nang Jogja. Tapi Jombang melok Solo, melok Surakarta. Dadi wong raja Yogyakarta nek kepengin nang Mojokerto ya kudu liwat wilayah Surakarta. Nah, jadi semacam itu. Mojokerto waktu itu. Terakhir Bupati Mojokerto sing fenomenal rek. Sing fenomenal itu sing sangat kontroversial. Iku jenenge iya tutu. Ono bupati ku Mojokerto sing sakwise lair dari bupati tahun 1806. Iku lair dari bupati sakwise perjanjian Palian Negari iku. Deke sakwise Mojokerto iki dipek karo Londo. Dek dilereni. Prawiro Dirjo. Bupati Prawiro Dirjo iku sakwise iku diangkat dibalik nang kono dadi bupati. Tapi bupati dongkol. Bupati sing gak ada wilayah. Bekas bupati. Padha karo lurah. Lurah iku nek mari jenenge lurah, ya tetep lurah tapi lurah dongkol. Lurah sing gak berhak tanda tangan gitu loh. Nah, ya lurah dongkol. Lah ono maneh biyen bupati dongkol gitu. Nah, sawise dongkol itu dia bersahabat baik dengan Diponegoro,
Dia dianggap orang yang sangat luar biasa waktu itu karena dia paham akan angger-angger. Angger-angger itu undang-undang Canun, undang-undang Jawa. Dia paham dengan administrasi juga, sehingga dia diangkat sebagai patih nduk kerajaan Yogyakarta. Jenenge Patih Danurejo III. Nah, iku koncone plek karo Diponegoro. Tapi sakwise pecah perang Diponegoro, wong loro ku musuhan temen. Jadi musuh bebuyutan Diponegoro ya bukan cuma Londo, ya Patih Danurejo iku mang. Mantan apa? Mantan Bupati Mojokerto. Nah, sawise itulah kemudian sejarahnya ditulis. Karena apa? Karena wis kecatet. Sebab apa? Sebab ono bislit sawise Mojokerto melok Londo tahun 1811. Itu baru kemudian ada runtutan bupati sing koyo nduk ditulis nduk kantore bupati saiki. Nduk Pringgitan iku ono nama-nama bupati sampai mulai pertama Aryo Prawirjo sampai yang hari ini adalah Mustafa Kamal Pasha itu ono kabeh. Itu sakwise Mojokerto dikuasai Londo. Nah, jadi itu sejarah singkat tentang Mojokerto. Insya Allah kita akan terus menggali itu dan dongakno buku iki iso nang terbit. Konco-konco nom nduk Mojokerto itu mungkin termasuk bojone Mbak Nia barang iki sedang menggagas untuk menulis sejarah Mojokerto itu. Ya, jadi itu. Mengenai ruwah desa Cak Nun. Aku malih zaman biyen, iling zaman biyen cilik-cilikan biyen. Waktu cilikanku biyen iku ruwah desa iku kaya iku gak pas dina ruwah, wulan ruwah. Dadi biyen ana sing jenenge ruwatan, ana jenenge ruwan. Nah, ruwatan iku biasae kanggo memperingati hari lahirnya atau dina mbabate desa iku. Nah, nek ruwan iku jelas kanggo mbreseno awak persiapan nyanggulan poso. Tapi gak ngerti, mungkin Pak Agus Sunyoto ngerti lah, paham. Kenapa kemudian digabung jadi satu? Jadi ruwah desa itu. Ruwahan, ruwatan, sedekahan. Karena ada bancaan nduk kuno. Nduk medali iki jujur tak acungi jempol. Kenapa? Karena mang sing jarane kenduran bareng iku aja ono. Bukan cuma wayangan, bukan cuma apa, bukan cuma itu, tapi ijo ono kegiatan-kegiatan sing sifate koyok zaman biyen, ijo ono. Bahkan nek posoan aku aja ndelok aja isok nyakseni nduk kene iki aja ono wong nduk langgar-langgar nggawa kitab maca kitab terus nduk ngarepe ku ono bapak-bapak, ono ibu-ibu sing ngrungokno. Kitab kuning. Jadi saya yakin di banyak desa sudah tidak ada. Sudah hilang. Dan ketika mereka datang apa? Ya nggawa panganan dewe-dewe. Ki takjil. Jadi takjil sing nyediani nduk desa, dudu langgar tapi nggawa dewe-dewe. Dipangan bareng. Nah, iku hebate medali. Nah, nek nurut ceritane medali iki Pak Agus Sunyoto ngomong medali ya ono zaman Majapahit. Iyalah, enggak apa-apa. Walaupun saya masih belum menemukan keterkaitan iku. Medali iki nek nurut ceritane wong kene iku sing babat adalah gagak seto. Gagak iku ireng, seto iku putih. Ngoten nggih. Nah, gagak seto sing bangun, sing babat desa kene sawise sampai dadi desa medali iki. Dan saiki makame ana nduk Pogore ngono rek. Makane Wak Lurah biyen, Wak Lurah iki ya, cerita aku, nek kepin dadi lurah medali, kudu sowan ziarah rono. Nek gak rono gak bakal dadi. Nah, itu sebagai bentuk penghormatan kita terhadap para pendiri desa tersebut. Dan yang terakhir yang saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Agus Sunyoto. Pasaran, limo, ponco, napa? Ponco napa? Pancawara. Mulai paing, pon, wage, kliwon, legi. Nah, nek awakmu urip nduk tahun 80-an nduk Mojokerto kene, ya, iku mesti eling nek dijak makmu, bapakmu. Aku gak jeluk papi mami kok seneni kok.
dijak makmu, bapakmu utawa digendong mbokmu nang pasar. Pasar iku ramene mesti ana pas dina pasaran. Saelingku nek aku biyen urip ndok Brangkal, iku pasar Brangkal iku pasar Wage. Nek pasar dina ya apa Cak Ibul? Pasar Paing. Nah, struktur perekonomian waktu iku, pasar iku ana 5 rek, mesti ana 5. Pasar Pon, pasar Kliwon, pasar Legi, pasar Paing, situ pasar Wage. Nah, sing dadi pusat adalah pasar Kliwon. Mesti wis golekane lah, nek biyen nang ngono. Makane ben pedagang kok jenenge wong bangkelan. Wong bangkelan iku pedagang sing melok uterane pasaran. Uterane pasaran. Waktu Wage daerah pasar Brangkal. Waktu Paing daerah pasar Dinoyo. Lah ngono muter sampai pasti ono pasar 5 sing tengah-tengah adalah pasar Kliwon. Itu mesti. Suku Jawa nduk ngono. Perekonomian Jawa. Jadi mereka juga tetap menggunakan hitung-hitungan sebagai pasaran untuk mencari rezeki. Dan tak pikir aku memang cuma dikek waktu 10 menit wis luwih. Dan sekali lagi saya cuma pesankan kalian harus bangga menjadi orang Mojokerto. Kenapa? Karena Mojokerto memiliki peradaban yang tua, yang luar biasa. Tetapi sayangnya ada diskontinuitas, keterputusan masa, keterputusan sejarah terhadap Mojokerto. Kenapa? Karena kita lupa untuk mencatatkan itu. Contohnya nduk ora desa. Mbok saiki nduk kene ana apa gak ngerti aku ya. Ruwa desa biyen niku rek, ana wong tuwek sing dituakan nduk kampung kuno ngomong cerita sing dirino desa iki Pak A bla 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 bla. Sing dadi lurah mulai dari kene si ACB sampai terakhir. Iku biyen ana. Dan itu dilakukan secara tutur, diomongno, tapi saya nggak dicatat. Sehingga kemudian hilanglah sejarah desa-desa itu. Dan gak ngerti medali ono ngono apa enggak ya gak ero. Tapi sing waktu aku cilik ben tahu krungu ngono, tahu ndelok wong cerita wong tuwek terakhir diujubno nang didongani. Sadurunge mangan tumpeng dan bebarangan iku. Muga-muga di desamu aja ono, nek aja ono rek aja lali tulisan. Sebab nek ditulis pasti akan hilang. Dan kekayaan-kekayaan lokal semacam itu harus kita bangun sebagai fondasi untuk membangun peradaban, untuk menumbuhkan identitas terhadap diri kita dan tentunya nanti pada anak cucu kita masing-masing. Saya pikir itu mohon maaf jika ada kekurangan. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan sampai jam 1 berarti masih punya setengah jam. Pak Agus, kalau masih ada beberapa hal yang mungkin ditambahkan barang beberapa menit, ya. Tentang ini rek, ini caranya rek. Nek awakmu gak ro masa silammu, gak ro mbahmu, gak ro buyutmu, kon gak ro awakmu. Nek kon gak ro awakmu, kon gak ro menene kon ya apa? Lak ngono sih. Pengetahuan kita mengenai sejarah berarti adalah pencarian atas diri kita sendiri. Nah, apakah yang dikemukakan Pak Agus benar atau salah, yang dikemukakan oleh Mas Ayu benar apa salah, atau mungkin kalau saya ngomong benar apa salah, enggak sih. Tapi kita bersama-sama goleki bareng-bareng sampai nanti ada resultan-resultan yang kira-kira paling rasional. Tapi pokoknya saya digoleki terus. Nah, barangkali ada beberapa hal yang Pak Agus mungkin versinya agak berbeda atau infonya agak berbeda. Nyontek sedikit, Pak. Saya sedikit aja, tadi disebutkan ada penguasa Japan, Pangeran Kanduruan. Ya. Pangeran Kanduruan itu anaknya Raden Patah. Jadi adike Sultan Tregono dengan ibu yang asalnya dari Mojosongo, daerah Brebes sana. Nah, setelah berkuasa di sini, Pangeran Kanduruan menjadi raja di Sumenep. Ya, jadi makam di Astapigi sana ada makamnya Pangeran Kanduruan karena jadi raja di sana. Itu aja ya. Jadi dia bukan
anaknya Trenggono tapi adiknya Trenggono. Jadi itu. Dan Mojokerto sebagai bekas kekuasaan besar Mojopahit, ya, itu tetap dianggap memiliki kekuatan sebagai pusat keraton. Karena itu pasca perang pertempuran 10 November, ibu kota itu pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto inilah pertama kali rekonstruksi tentara nasional, ya, dari BKR menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia. Dan pertama kali di Mojokerto ini dibentuk PTRI, Polisi Tentara Republik Indonesia, yang nanti akan jadi Korp CPM. Ya, jadi dulu namanya Petri, Polisi Tentara di Mojokerto ini. Nah, ada satu hal yang wajib kita ketahui, yaitu berkaitan dengan Mojopahit, tentang sejarah bikinan Belanda yang itu sudah memecah belah kita. Ya. Belanda mencetak sebuah buku judulnya Kidung Sunda tahun 1927. Di situ diceritakan bagaimana kerajaan Sunda, ya, raja dan seluruh pasukan serta keluarganya dihabisi oleh Patih Gajah Mada di Bubat. Pernah dengar perang Bubat? Itu dongeng bohong, ya, dibikin Belanda untuk mendiskreditkan Gajah Mada. Ya, jadi dulu tidak boleh ada tokoh yang dibanggakan, itu tidak boleh. Kenapa? Ini sebagai cikal bakal perlawanan terhadap kolonial. Dibikinlah naskah itu. Nah, itu kalau kita cari naskah di kerajaan Sunda sana, kok nggak ada cerita perang Bubat di sana. Ya. Naskah lain nggak ada juga. Ya. Jadi nggak pernah ada. Cerita itu tidak pernah terjadi. Itu dibikin baru, karena itu kita tanya, naskah endi? Ya. Kalau ada lontarnya mana, kita uji. Dari tahun berapa itu. Saya udah ngomong gini ke teman-teman di sana. Ya, mereka awalnya protes. Tapi akhirnya, iya bahwa memang bikinan untuk mecah Jawa dan Sunda. Sampai sekarang di daerah Jawa Barat, tidak ada satupun nama Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Mojopahit. Nggak ada. Ya. Bikinan Belanda. Karena Belanda tidak ingin ada tokoh, karena semua orang dulu bangga dengan Gajah Mada. Ya. Dibikinlah cerita itu untuk mecah belah. Ada lagi cerita bikinan, cerita fiktif bikinan. Ya. Campuran antara catatan-catatan kerajaan lama, ya, kemudian diselipi cerita bohong, ya, yaitu yang dinamakan Pararaton. Pernah dengar cerita itu? Pararaton cerita tentang Ken Angrok. Nama Ken Angrok tidak pernah kita temukan kecuali di Pararaton saja. Di prasasti manapun, di naskah manapun, nggak ada nama Arok itu. Ya, itu ditulis 1920, ketika mulai muncul pergerakan-pergerakan nasional, di mana pelopornya orang-orang mulai zaman Diponegoro itu orang keraton semua. Mereka punya semangat, kita ikut turunannya wong Mojopahit, ya, melawan. Ya. Jadi zaman Diponegoro itu juga merasa bahwa leluhurnya itu keturunan dari Mojopahit, Bondan Kejawen, macam-macam itu orang dari sini. Itu mau dipatahkan oleh Belanda, jangan sampai ada perlawanan. Bahwa rojo-rojo Mojopahit yang dibanggakan wong Surakarta, wong Jogja, wong Mangkunegaran, orang-orang dari mana-mana,
sebetulnya turunane wong Singosari. Dan raja-raja Singosari turunane Ken Angrok. Anak haram, penjudi, maling, pemerkosa, orang yang paling jahat, ya, membunuh untuk kekuasaan. Loh, leluhure wong ratu-ratu Jawa. Nggak ada cerita itu, nggak ada. Nama Kenaro aja nggak ada. Ya. Yang ada pendiri dinasti, ya, itu adalah Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Kenapa? Itu ditulis oleh cucunya, ya, Seminingrat Wisnuwardana, itu Raja Singosari dalam prasasti Mula Malurung. Ya, dia sebutkan kakek saya namanya Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi, punya anak namanya Anusapati. Anusapati punya anak Wisnuwardana Seminingrat. Jadi di prasasti itu disebutkan Anusapati itu anaknya Rangga Rajasa. Kok di Pararaton Anusapati anaknya Tunggul Ametung. Dari mana nama Tunggul Ametung muncul itu? Ya. Nama Tohjoyo, Ken Umang, nggak ada. Ya. Nanti kalau kita baca di Negara Kertagama juga menyebut raja pertama Singosari itu Rangga Rajasa namanya, bukan Ken Angrok. Ya. Dan dia tidak mati dibunuh orang, ya, seperti cerita Ken Arok. Nggak ada itu nama Ken Umang, nggak ada, Tunggul Ametung, nggak ada. Dongeng itu. Ya. Jadi ini kita harus meluruskan sejarah ini. Ini merusak kenapa? Yang bikin Belanda. Ya. Karena apa? Mulai muncul perlawanan mulai perang Diponegoro sampai pergerakan nasional. Itu mereka yang bikin. Karena dibikin cerita-cerita. Nanti ada Serat Darmo Gandul, ya, Gatul Lucu. Itu ceritanya ngarang semua, menjungkir balikkan fakta yang ada. Memang disengaja. Ya, nanti kalau mau tahu, saya ada dokumen bagaimana Babat Kediri itu dibikin. Ya. Ada laporannya waktu pembikinan. Mendatangkan dukun kesurupan, lalu dukun itu kesurupan Roy Butolucoyo, dongeng dukun tadi. Dicatat, kemudian diberi, ya, penjelasan, dicetak jadi buku, diberi judul Babat Kediri. Yang merintah Belanda, ada notulensinya, catatan itu ada. Semuanya bikinan Belanda. Nah ini kita harus waspada terhadap naskah-naskah yang memecah belah, ya, di sini. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Jadi jangan percaya kalau ada peristiwa Bubat itu pernah terjadi. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Kenapa? Loh, Raden Wijaya yang mendirikan itu wong Sunda. Ya. Dia menantunya Kertanegara. Jadi bapaknya itu kawin dengan putri Sunda sana. Mulai kecil lah di Sunda. Datang ke sini diambil menantu sama Kertanegara. Ya, gak mungkin. Wong Sunda dipakai di sini tuh, wong keluarga raja kok. Jadi itu pecah belah yang berkaitan dengan cerita-cerita tentang usaha meruntuhkan kebesaran Mojopahit, termasuk kebesaran Gajah Mada. Jadi wong Sunda itu diam-diam tanpa tahu sebabnya, hanya karena membaca itu antipati dengan Gajah Mada. Ya. Wong gak dosa, gak lapo-lapo, dibenci. Ya. Kenapa? Karena hasutan tulisan Belanda. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya. Mudah-mudahan sejarah harus diluruskan. Sudah waktunya kita begitu. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah. Nek prasaku kesimpulan ingin lho rek, awakmu iki wong Jawa, wong Indonesia kabeh saiki iku ket biyen iku dijajah wong barat. Kukit mulai abad 14 munggah. Dijajah iku artine barangmu dipek, kebunmu siapa no? Terus pokoknya direbut,
pikiranmu dibujuki, pengetahuanmu ditutup-tutupi, gitu loh. Dan itu berlangsung sampai saiki. Ojo mek rumangsamu londo iku biyen tok, sampai saiki meskipun jenenge londo saiki wis koalisi, wis sekutu. Dadi sing kok waca ndek koran, sing kok waca ndek kampus-kampus buku-buku kabeh kudu kon roh bahwa 70% dari itu semua adalah kon dibujui. Ya iki dicekel sik. Dibujui. Termasuk perang Bubat, Pararaton yang disebut tak. Jadi awakmu dibujui bahkan saiki iki kon iki dibujui. Ana PKI, ana isu iki sing gawe kono dhewe. Engko kon omahmu dicolong, entek menene ana wong ngeteri jajan nang awakmu padahal sing ngeteri jajan iku kongkonane wong sing nyolong omahmu iku mang. Ngono ya. Dadi ojo goblok-goblok nemen ya. Sampai hari ini penjajahan itu sampai hari ini bahkan sekarang lebih parah dan lebih canggih penjajahan kepada kita semua. Seluruh perpolitikan nasional isunya apa kok ngene maring kok ngunu itu semua aja percaya karena sebenarnya yang bikin mereka sendiri. Kon diomongin ono PKI itu mergo kon cek noleh terus ono maling melbu kon garo. Ngono rek gampangane rek ya. Iki awakmu gak usah menyelidiki sampai sakono cuman ojo gampang dibojok. Ojo gampang percaya. Maca iki dilek, maca iki diuntal ngono ya. Wis mending gak usah ruh, wis tak nyambut gawe ge anak bojoku terus tak sik akeh dhuwitku rabi meneh ngono wis. Mengenang-angel ya. Nah, yang dilakukan Pak Agus, Mas Ayu adalah perlawanan informasi. Mergo 70% sing kok sinau di sekolah, termasuk buku-buku resmi dari Diknas dan lembaga-lembaga selanjutnya Mas Ayu nggih, itu semua adalah hasil dari manipulasi fakta sejarah oleh penjajah. Gampang ngono lah. Ojo mureng-mureng sik ta. Gitu ya, ojo mureng-mureng nek dikandani ngene ojo mureng-mureng. Kono iku dibojok malah cinta karo sing bojo. Buelan entek-entekan nek kaya ngono iku. Nah, jadi ini belum tentu yang benar yang mana didolaki terus sing orisinal. Sebab semua itu semua itu yang Anda kenal sekarang itu kan mulane aku mau takon. Lho wong kono iku duwe Mojopahit kok gawe negara gak nerusno Mojopahit, gak nerusno Mataram, kok kon nerusno Londo. Berarti pemerintahmu saiki tetap pemerintah di dalam cengkeraman alam pikiran Londo. Saiki Londo kerjasama karo Arab, kerjasama karo Israel. Terus kon dikon ngelek-elek Iran Syiah, mergo Syiah iku Iran iku gak iso dikalahno karo Amerika karo Israel. Sementara yang membiayai Perdana Menteri Israel adalah dana-dana dari Arab sendiri dan terus macam-macam lah rek. Nah, awakmu gak usah mikir iku wong utangmu cek akeh. Tetapi kono ojo garo ngono ya, ojo garo ya, ojo gampang dibujuki. Wong Jawa iku cirine gak kagetan, gak gumunan. Nah, beliau terus menghimpun mana yang benar dan seterusnya akan kita cari terus-menerus karena anak-anak muda sekarang juga gelap lampunya. Ceritanya. Tapi tidak ada masalah lampu gelap karena telinga tidak terpengaruh oleh cahaya. Ngono ya, Rek ya? Oh, ngono lho, Rek. Oh, tepak malah khusuk ngene iki. Nek sing jajal arep wedok mulai sikute ya. Wes gak apa-apa bismillah ya terus ya. Oke. Misalnya ngene. Berita tentang Mojopahit itu macam-macam. Kita cari bareng-bareng ono sing ngarani misalnya Mas Ayu. Ada tahun-tahun 1398 sampai 1402 misalnya. Terus engko apa yang jenenge sirna ilang kertaning bumi, sirna ilang kertaning Jawi. Sabtu itu kita cari terus. Ana sing ngarani Mojopahit iku gak hancur, Mojopahit iku disengitno, dikubur oleh sesepuh-sesepuh dan orang-orang sakti karena tahu tidak akan bisa menahan perampokan-perampokan dari Eropa. Selama ada, ya Mas ya. Tidak pernah, mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dientekno, kemudian ana gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Mojopahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyat bangkit nan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah,
Benar yang dikatakan Mas Ayu, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, tapi karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diimilbu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Jadi nek kon kepengin dolek bojo ayu, carane adalah dolek ana Brawijaya, kongkon megat bojone sing ayu terus kok rabi. Nek gak oleh ya jin-jin kenek lah. Ngono ya, oke. Ini contoh saja. Bener tak gak tak omongno lho, gurung mesti ra. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira ae gurung iso ditentok persise kok. Sing aku ro 117. Anak iku 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali. Gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku bedol negara dari Mojopahit terus nggawe keraton di kesultanan di Gelagah Wangin Demak, terus nggawe kerajaan Kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi, bertapa, dan zuhud, menyebut dirinya Panembahan Budo, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Budo. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Dadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit sak pitute dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita. Sampai saiki lho, koni gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhek bener. Bung Karno dilok-lokno, Pak Harto dilok-lokno, Gus Dur dingersulani, dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan? Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku enggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bendere, sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, ono Mojokerto, Jombang itu dewe, Jombang itu bagian dari Mojokerto ini Mas ya. Baru nanti awal abad 20 baru menjadi kabupaten sendiri, itu ada ceritanya sendiri dan seterusnya, tapi gak perlu dek kene mergo iki ndek Mojokerto gak ndek Jombang. Tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh anak, apa tadi Mas istilahnya Mas? Panembahan Senopati itu istilah sampean mau? Nyabai Loring Pasar, dan itu nek dari Mojopahit itu mek pang ya.
pang cilik duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting. Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai dadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Paku Alaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat. Sing raja ndek kulon, raja ndek lor, raja ndek wah, ndek. Lah, wis kadung ngene rek. Wis gak apa-apa. Kita tuh ndak boleh terpengaruh. Wong peteng dedet yo gak masalah, ngono lho. Iki umpama gak muni, alhamdulillah kari mulai aku gitu. Tak terusno ya. Nah, iki sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan poin Senopati Sayyidin Panatagama ilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram ilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa dhuwit iki kaget loh, iki dhuwit digawe ngene ta. Akhirnya ndolek kanca-kanca di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki gambarnya. Iki ana emas 1,2 kilo ya. Sapa sing kepengin njaluk meneh tak detailno ya. Tapi asal kok lek ya, ngono ya. Cek matek kon ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak oleh tak dol. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Tenang aja. Lho kok iso? Kon niku keplok gorong dijelasno wis keplok. Wong aku ya mek ngarang adane rek. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digrebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki koploki jane lak gak gunane sih. Nek koplokmu direbut wong oleh dicolong. Masih koplok gak koplokane gak masalah. Tapi nek koplokmu dicolong wong kan muring-muring kon. Wis. Saiki misale kon ngomong, keraton iki apa feodal iku? Mlebu gak oleh nganggo sandal. Lho, sik. Omahmu lho sing gak keraton blas rada gedhe-gedhe titik. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Ana nek tukang pos ya gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kok lebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kok lebokno njero omah, ana daya sing
Oleh kok oleh mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yang ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem iku gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua. Dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa. Tapi dia simbol. Dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa, tidak berarti kita menyembah Jawa. Gak. Aku ke kebo. Ojo disapek-sapek no. Harga diriku bahwa aku ke kebo. Ngono lho. Gak kok kebo iku hebat. Gak. Masih omek laler. Gak iso kon menghina laler. Lalu tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wacon surat apa itu aku lali. Wacon lah anak sindik Quran. Semua manusia itu tidak akan cukup aku kasih lalat dan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap jajal ana wong iso nguber laler, masih pendekar pencak. Loh gak maksudnya tidak mungkin itu kita. Jadi laler tok iku untuk membuat manusia berendah hati dan tawaduk bahwa kon gak iso nang laler gak iso apa-apa kon. Wis to, gak iso apa-apa. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, informasi untuk mengatakan bahwa wis to, ojo kuatir angger sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampean dadekno wong Jawa sebagaimana bebek dijadikan bebek. Itu kewajiban dari Allah menurut saya dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, masalah ilustrasi, ya toh. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya kamu hilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam, Mas Agus. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, ya toh. Arab Spring. Arab Spring ini lho, nek biyen sadurunge iku awal abad 20 nggih Mas Ayu, itu kerajaan Ottoman yang besar itu ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak duwe harga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad. Mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku, kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring, atau itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam. Tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilok-lokno. Apa meneh? Nang kuburan. Dadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritane. Dadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono lho rek. Lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jare gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Ane ana ustaz ngomong kaya apa kon ndongak-ndongak nang niku? Gak tutuk gak. Terus langsung edok nggih kula niku mun suwe ndongaken sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar gambar sampean. Dadi sampean niku digeling. Gamek disetrika lho. Lah sing lawas disetrika tok, iku digeling sampean. Geling. Hah? Gawe sosis. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali nek Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar. CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Damel Pak Ustad. Nek dek murung-murung lho, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean duduk napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon.
Wong kula ndongaaken mboten kabul, sampeyan ngomong kula ndongaaken sing ten kuburan nggih mboten cutuk ngoten kok. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus niki ndongaaken bapak kula tutuk ta mboten, ning ngirim donga tutuk mboten. Terus Gus Dur ngolah balik laga. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ngono Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngono. Wes mari ngene, Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur gak duwe kesalahan? Ojo muring-muring. Ojo terus sakno ngelelek Gus Dur. Ngelelek apa? Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur yo duwe lemah, Gus Dur yo duwe khilaf, lak mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur, Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar, saya milih gabung milih sampean PDIP kalah, sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Terus Gus Dur karo ngene. Aceh gampang cak, macam-macam tak tabok. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Terus Gus Dur rodok tangi. Tenang cak aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. SMS yang apa? Tak kon jilbaban. Ya apa. Anak wong kaya ngono iki lho, ya Allah, ya Allah. Aku terus ndangake ya Allah, sing ndamel iki sampean temen ta. Ana wong kaya ngono ya Allah nakale Gus Dur ya Allah. Alhamdulillah aku iki alim alus ya to. Ngono rek ya wis. Dadi ngerti ya sekarang mantap ya. Mantap dengan kejawaan kita tidak dan Jawa itu bikinan Allah ya apa ya. Sapa sing gawe Jawa? Allah, jadi mari kita mantap. Untuk itu teman sekalian, wis ngene tak kei rong lagu terakhir. Mana pendekar saya tadi? Ya muga-muga beliau bisa hadir sini lagi. Ngene, mergo mari ngrasani Gus Dur, ayo dinyanyekno ya sing biasa dinyanyekno Gus Dur ya. Mari ngono terakhir kita puncai dengan lagu yang halus. Ya, sing pertama sihir tanpa waton.